Jadi tidak perlu ceramah di padang panjang. Berceramah di padang panjang sama dengan menggarami air lawi. Berceramah di padang panjang sama dengan mengajak itiak beranang. Itiak tidak perlu diajak beranang. Orang yang paling rugi adalah orang yang pernah hidup di atas dunia, pernah bernafas dengan udara dari Allah, jantungnya dari Allah, degupnya dari Allah, langkahnya dari Allah, tapi dia tak pernah menolong agama Allah, tak pernah mengajak orang ke jalan Allah. Jadi kalau ada anak muda belia tapi dia tak ada semangat nak menolong agama Allah, dia mesti malu kepada Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari umur 80 tahun datang kepada Rasulullah, datang kepada sahabat. Aku mendengar kamu akan pergi ke Rum. Ya, aku pernah mendengar hadis Nabi, la tuftahannal Konstantinia, kamu akan merebut Konstantin. Aku ingin mendapatkan pahala dakwah menyebarkan agama Allah. Berapa umurnya? 80 tahun. Apa yang membuat dia bersemangat? Yang membuat dia bersemangat adalah iman. Ustaz Abdul Somad tazkirah yang keberapa hari ini? Ini tazkirah yang keempat. Pagi tadi di Manjung dekat Lumut, lepas itu di KL 2 kajian. Ini yang keempat. Apa yang membuat Ustaz bersemangat? Mudah-mudahan kerana iman. Amin. Sebab kadang Ustaz ini semangat juga sebab kamera, kadang bersemangat juga sebab follower, kadang bersemangat juga sebab viewer. Maka luruskan hati, bersihkan niat. Ilahi anta maksudi, engkau yang ku maksud. Wa ridhaka matlubi, ridhamu yang ku cari ya Allah. Assalamualaikum, bertemu kembali bersama channel kita bosku. Oke, untuk tidak berlama-lama, mari kita gaskan dengan polemik seperti ini. Kalau sikap berat untuk saya menyebutkan, karena akan ditinjau tidak habis-habisnya nanti. Tapi kalau masalah sikap gini, was bilang ya, saya datang ke bumi Minangkabau itu saya merasa nyaman, karena setiap saya datang saya diterima dengan tari pencak silat, dan setiap saya melihat tari pencak silat itu saya nitikan air mata, karena saya mengingat tari persembahan. Dia berbeda tari persamaan dengan pencak silat. Jadi saya mengingat nenek moyang saya dulu itu Syekh Abdul Rahman yang dari Pagaruyang, bagaimana perjuangannya, bagaimana tradisi, bagaimana, sehingga itu tuh membekas di hati. Dan UAS yang paling dia ingat tuh kata sambutan dari Bapak Indra Catri, karena Bapak Indra Catri adalah sebagai bupati yang kali pertama ngundang UAS. Dia bilang begini, Ustaz Abdul Somad itu bukan tamu undangan, tapi ombak nan suri kadare, pulang ke kampung halaman. Itu kata Indra Catri. Jadi sekarang tuh saya sudah jelaskan bahwa tadi jadwal UAS tuh satu kali, cuma 1 tahun. Satu kali cuma ya ke Sumatera Barat ya. Kebetulan sekarang pas pilkada. Saya setuju nih pendapat. Walaupun ada yang punya enggak setuju, saya enggak ada masalah. Yang jadi masalah sama saya ini, kenapa ini enggak keluar setiap tahun? Iya. Rekorda ini. Dia khusus menyikapi pilkada, ya. Rekordanya itu, rekorda tentang pilkada. Jadi karena adanya perilaku menolak ulama luar yang seperti sudah dibahas dari 2019, 2020 dialamatkan ke UAS. Jadi membuat UAS ini seperti yang disampaikan Datuk Monti, berat bagi saya untuk menginjakkan kaki lagi ke Minangkabau. Wah, berat kakinya ya menginjak itu. Waduh, kasihan sekali. Dan itu berlaku seumur hidup saya, katanya. Karena kan statusnya diserang nih. Iya, memang ya, statusnya diserang. MUI Sumatera Barat pula itu yang nyerang pula itu. Saya nggak mau nyerang balik. Saya diminta untuk tidak hadir. Saya diminta untuk tidak perlu konferensi pers. Saya diminta diam saja. Tapi yang korban adalah yang pengundang kan. Dan umat pencinta UAS.
Apakah UAS tidak 1 sampai tanggal 4 berpolitik? Tanggal 1 kita ada gelar datuk. Tanggal 2 malam, tanggal 1 malam diundang oleh Pemko Padang, berpolitik Pemko Padang. Kita malahan dengan Pemko Padang dengan Palestina. Jadi itulah sikap UAS. Itu sikapnya. Dan itu bisa jadi seperti yang disebutkan oleh Datuk Monti tadi. Karena literasi UAS itu Minangkabau itu. Minangkabau. Di mana di TV One, di mana dia sampaikan. Maka sampai sekarang bantu saya menjelaskan sampai saya tahu silsilah saya dari Minangkabau. Karena mentok di silsilah keturunan ke-7. Itu membuktikan beliau Minangkabau. Ceramah dia pakai bahasa apa? Di Jakarta dengan orang Minang, apa kurang Minangnya kita? Malah sampai dikasih gelar datuk. Pak Garuyong kalau jumpa kami ngasih gelar datuk katanya. Tiba-tiba ditolak dengan alasan begana begini, dan alasan tersebut dihukum belum terjadi gitu ya. Alasannya belum terjadi udah dihukum gitu. Baik, itu tanggal 4 atau 1 ini tetap datang. Atau 1 ini tetap datang UAS ke Sumbar dari tanggal 1 sampai 4. Kan sudah saya sebutkan. Berat kaki saya. Oh gitu, baik-baik. Untuk melangkahkan kaki ke Sumatera Barat seumur hidup. Sedih juga kita dengarnya nih. Kalau memang seperti bukan. Sedih juga lah ya. Ustadz Abdul Somad dengan berat hati tidak mau lagi ke Sumatera Barat ya, akibat dari ulah-ulah MUI ya. Dan bahas per tahun pilkada seumur hidup. Seumur hidup. Itu closing statement. Baik. Pak Wandi. Nasab keturunannya dari kamu. Nah, ini kita dengarkan ya bosku, ini nasab Ustadz Abdul Somad ini. Kita simak ya. Kampung Rao. Dari mana tadi dia berasal? Rao. Rupanya mereka cari silsilah ini Rao. Bulan lalu saya ke Malaysia, bersilaturahim ke kantor menteri. Menteri bukan yang di puskesmas tuh. Menteri itu mantri. Datang saya ke kantor menteri, disambut, duduk. Tiba-tiba di situ ada satu jaro namanya. Tahu jaro? Jaringan Rao. Sudah ada di situ jaringan Rao. Jadi saya tanya, kenapa ada jaringan Rao di sini Pak Menteri? Rupanya menteri di Malaysia ini keturunan orang Rao. Jadi apa hubungan dengan saya? Karena kami dengar Ustadz Somad orang Rao, maka kami ingin mengundang Ustadz tahun 2021. Seluruh orang Rao di Malaysia akan datang Ustadz ceramah. Woi. Mereka senang, saya pucat. Bukan main ya. Karena ditanyanya, Ustadz Rao di mana? Kata dia. Jadi ingatlah saya yang dibaca Pak Cik tadi. Tuan Syekh Abdurrahman bin Nahoda Alang bin Nahoda Ismail, keturunan Datuk Angku Batuah, Datuk Angku Mudik Tampang. Pas ditanya, Ustaz Somad keturunan Rao? Ya, saya bilang. Dari mana? Angku Mudik Tampang. Dekat dengan kami, kata dia. Selamat. Ustadz Somad, ketika Belanda datang, sebagian suku ikut Belanda, aman. Sedangkan orang Rao ini pejuang melawan. Orang Rao ini hebat-hebat, kata dia. Kita lah itu, kata saya. Memang kita ini perantau. Masya Allah, tabarakal. Akhirnya tersambung silaturahim. Itu perlu tahu kita nasab keturunan, supaya kita tahu. Ini banyak anak-anak ini sekarang tak tahu kau keturunan siapa. Entah, aku bayi tabung Pak Ustaz. Ilah. Bukan main ya. Bayi tabung nggak tuh? Ilallah. Abdul Somad, nama omaknya Hajah Rohana. Hajah Rohana ini anak Siti Aminah. Siti Aminah ini anak Syekh Abdurrahman. Syekh Abdurrahman ini anak Nahoda Alang. Nahoda Alang ini anak Nahoda Ismail, keturunan dari Datuk Angku Batuah, keturunan dari Angku Mudik Tampang, berasal dari Rao yang datang ke Batubara. Tidak tahu kita ya, ternyata memang ibu atau mama dari Ustadz Abdul Somad itu memang asli dari Padang ya bosku ya, biar kita paham ya. Dari Sumatera Barat memang asli ibunya ya. Paling yakin kepada Allah adalah orang Minangkabau. Sebab apa?
inyo tabang meninggalkan kampung halaman, tapi inyo sukses di negari orang. Ambo 8 jam dari Pekanbaru ke Jakarta, dari Jakarta ke Makassar, dari Makassar tabang ke Sorong sampai di Papua. Begitu mendarat pesawat ambo buka pintu, Ustaz, ambo orang Payakumbuh. Sampai ambo ke Raja Ampek, sampai ambo ke Fakfak. Fakfak itu bukan bahasa Inggris, bahaya tuh. Sampai di Fakfak ambo tanya lah orang Fakfak, banyak orang kampung Ustaz Somad di sini, kata dia. Ada orang Batak, ada orang Mandailing. Dan itu ambo tanya, oh orang Minang ada di sini Pak. Kalau itu enggak usah tanya lagi Pak Ustaz. Saking banyaknya orang awam. Ada dibawanya ke situ, tidak ada nyebawa ameh. Sesudahnya Baniago sukses, ameh dibawanya ke kampungnya, dibuatnya masjid di kampungnya, dibuatnya pesantren. Jadi kalau ada orang nan ragu tentang rasaki, belajarlah ke orang Minangkabau. Betul ke si Ambogo. Tapi biar dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Iko tausiah iko bukan untuk anak-anak muda, tapi untuk gaeknya ndak percaya ke rasaki anak. Cubalah tengok perempuan-perempuan Minangkabau, ada tak dia susah mencari nafkah rezeki sampai pergi merantau jauh? Walaupun ada tapi tak banyak. Sebab apa? Sebab dia di kampung halaman menikah dia dengan lelaki. Kebetulan lelaki ini tak pula baik. Nama Fir'aun. Tak ada bagi nafkah. Di mana dia minta? Kalau suku lain dia minta pada saudara dia. Ada saudara lelaki dia. Saudara lelaki baik, bini tak baik. Tapi insya-Allah orang ini tidak akan kelaparan. Kenapa? Ada harato tinggi tadi yang diwarisi dari nenek turun ke anak, turun ke cucu. Itu semacam wakaf keluarga. Itu bukan saya yang bercakap bentuk itu. Buya Hamka pun ada membahaskan tentang harato tinggi ini. Saya ingin tahu sebenarnya. Kita dengar lagi nih ya bosku. Sebenarnya Pak Ustadz orang Melayu apa orang Minang? Oh, dek ambo ceramah Batang Wasawa. Itu baru mendengar ambo ceramah di Padang. Kalau ibu dengar ceramah ambonan di Jogja Batang, pripun kabare apik? Wis bilang-bilang dino ora teko kene ya. Bingungnya orang apa masalahnya. Saya pernah berdebat sama teman, saya pernah bilang Ustaz adalah orang Melayu, dia ada pula bilang orang Ustaz tu Batak. Ustaz tu Batak. aku sebenarnya orang Batak, cuma sudah lama di Jogja, maka tak kentara lagi Batakku. Biniku pun kupanggil Zeng, rupanya bilang Jeng. Saya orang Melayu. Kalau tak percaya, belahlah dadaku. Saya orang Melayu. Kalau kamu ngaji Pak, ndak ada. Kalau apa mendengar kaji Ustaz Samad. Ini kita dengarkan dari Buya ya Bu, ya bosku. Buya ternama di Sumatera Barat ya bosku. Ustaz Samad tu orang Riau, orang Melayu. Pastilah ada ulu mendengar kajinya. Nanambo ko ilmu kurang sekolah tanggung mengaji ndak sampai katam sulit lah ambo kebacur itu. Ndak mungkin si bisu ke menyanyi, mustahil si lumpuh ke menari baalo si buto ke menari. Ambo ndak LCMA tu Pak. DRS tu Pak, itu dibuat orang satu mah. Ambo ndak Dr. Ondus lah. Jadi DRS tu dakwah Raun Sabali. Dakwah Raun Sabali ya. Sampai ke Kalimantan, deknya viralan di orang Jawa kau. Ambo rasul kalau ndak masuk AP ditakdirkan Allah Pak, mangga ke Kalimantan. Siko saya ndak ketahui orang nyambung. Tapi kalau viral di kota Padang, itulah hampir puluh tahun. Saja umur 29, kinilah umur 71. Jadi ibu-ibu umur 71 kau sawananya larawan meninggal. Bama kau Ustaz alunjo meninggal. Jamaah banyak mendoa nambok. Di Jawa Timur tu lebih ke 6.000 orang agi cek protokol. Bapak-bapak, ibu-ibu
mendengar dakwah Ustaz Ristawardi tadi, takana dia awak baso kampung balik. Dia orang Minang je kan. Kita doakan beliau sehat wal afiat. Amin. Kecil jemaah tu bunyi labah enggok pak. Sadonya maminan. Itu mungkin ikhlas jaleh tu. Kok ada orang ke menyumpah cik-cik dalam hati ni. Ya kan? Tidak lo jaleh. Tu kalah je dia banyak tadi. Kalau ke mengaji yang bawa malam kini pak, lah dicancang de Ustaz Samad kaji itu dari ujung sampai ke pangkal. Samo je tabu. Ya kan? Pangkalnya sampai ke ujung lah dicancang. Kaji. Sampai katanya jawab ambo simak di YouTube tu kami di Ustaz Kamat tu tadi. Yo banyak ilmunya. Ya kan? Tapi kalau dicari umur hanya anak ambo tu mah. Semoga anak ambo. Kaum muslimin para jemaah kini kalau kamu minta beliau 3 tahun baru dapat. Mudah-mudahan panjang umurnya. Ya kan, tambah kapuk badannya, badan kapuk. Kita doakan. Ya, gak kapuk kan saya nak. Gitu orang makannya seketik mana. Ya. Kita doakan mudah-mudahan lama seselero beliau. Itu di Solo Bukit Tinggi kini mah, kini tak kamal tu. Ya kan? Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak kalau ambo ulang mengaji itu ibarat tabu lah tahu juang pak. Amba saja lah. Tapi walaupun nambah tabu di ujung, kalau tabu ke ditanam di ladang balik ujungnya nan ditanam pangkanya. Ujungnya tu tanda lagi pernah tu bertani atau memperhatikan orang tani. Tabu ke ujungnya ditanam pak. Ya kan? Kok lah hamba ujung tabu kita tanam malah balik. Kok namuh kita menanam di tanah hitam kepanehan lai bataruak salai daun ke jadi suluh di nang kalam. Rajin kita menanam ujung tabu, insyaallah-nya jadi pangka tabu je. Amin. Begitu mulianya, yang begitu besarnya cinta UAS terhadap Sumatera Barat, terutama Minangkabau ya. Memang kalau kita terlanjur cinta berat, terlalu besar cinta kita, begitu kita agak disinggung atau disakiti, sakitnya itu bukan main bosku. Begitulah mungkin yang dirasakan Tuan Guru UAS, begitu cintanya dia terhadap Sumatera Barat ya, Minang ya, sampai begitu ucapannya berat, kaki dia melangkah untuk ke Minangkabau kembali. Ini kata-kata dia sangat sedih untuk saya, sampai meneteskan air mata saya tadi bosku. Semoga ucapan UAS bisa ditarik kembali dan dia kembali lagi ke Sumatera Barat untuk share agama ya bosku. Kalau mengenai ulama berpolitik, itu Jainuddin MZ dulu berpolitik bosku, kemana-mana seluruh Indonesia itu dia politik dulu. Itu kayak Haji Jainuddin MZ dulu, masih ingat kita kan bosku. Nah jadi menurut aku MUI itu mengada-ngada itu bosku, mungkin ada dendam pribadi mungkin ya, atau ada titipan kita nggak tahu ya. Dialah itu. Semoga pintu hidayah keluar dari hati dan pikirannya ya bosku. Demikian dulu reaction kita kali ini bosku, komen yang cerdas dan beradab agar channel ini semakin berkembang. Demikian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.